sebenarnya untuk seorang pejabat publik selevel gubernur, apakah perlu ruang kerjanya itu ada kursi pijat, ada akuarium air laut, dan ada meja biliar, fitness, dan yang lain-lain? Enggak lah. Nggak perlu. Itu rumah dinas atau tempat hiburan. Pas seperti misalnya kayak kasus mobil 8,5 miliar. Itu ke ketua DPRD ya, saudaranya tuh dia bilang malah seharusnya belinya helikopter. Ini kan kayak pengulangan. Jadi mereka mungkin lupa bahwa mereka tuh pilihan rakyat. Rakyat mungkin memang tidak ada mekanisme untuk berkeberatan atas hak suara yang sudah mereka berikan sebelumnya. Cuman bahwa rakyat itu kalau marah jangan main-main. Jangan diukur marwah daerah, marwah pemimpin itu dari kemewahan. Kalau itu yang dijadikan patokan, rusak negara. Rusak. Hancur kalau itu. Ya, kita harus ingatkan bahwa marwah seorang Rudy Mas'ud itu bukan dilihat dari kendaraan yang dia pakai, tetapi dari kinerjanya, dari integritasnya, dari kapasitasnya, dari etikanya, dari empatinya, dari kepeduliannya kepada publik. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaka Budi Santoso. Iya Mas, siap. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat lah. Ini yang penting kan sehat. Betul. Ada pemain baru. Iya. New line, stok lama. Merambah deh. Merambah. Diversifikasi. Kan biasanya kan di John Bodo kan. Nah, ini ditransfer ke Ordal. Bang Henry Salomo Siagian. Siap, Ketua. Oh, ini kalau ketua ini berarti anak sana ini. Bukan dari Temanggung, bukan dari Kertosono atau Klaten. Nah, ini dari Toba ya. Toba. Toba, tapi dia lama di Surabaya. Iya. Lama. Dia keras juga ini. Jadi kita masih ngomongin perang nih. Udah 7 episode lah. Udah 7 episode kita ini. Dan nggak tahu sampai kapan itu toh. Perangnya Kita belum ngomongin perang di kita aja. oh iya, perang Perang lebih lama loh ini. Iya. 2 tahun lebih nih, perang tahun. statement, perang magian, Iya. perang klaim. Tetapi sekutunya udah berubah. Yang tadinya kawan jadi lawan. Yang tadinya lawan jadi kawan. Gara-gara restoratif justice. Ngomongin yang Tapi masih ada satu lagi. Oh, ada lagi. Masih ada satu lagi. Nah, ini unik nih. Gubernur Kalimantan Timur. Ya. Ini beberapa kali jadi sorotan publik kan. Ya. Mas Rudi. Mas Rudi. Rudi Mas. Setelah dihajar publik karena pengadaan mobil dinas ya senilai 8,5 miliar. Itu Range Rover autobiografi. Oh, itu paling paten itu. Terus kemudian ada lagi soal renovasi rumah dinas, baik rumah dinas gubernur maupun wakil gubernur. Rumah dinas wakil gubernur. Tapi yang menarik di dalamnya itu ada kursi pijat ya, bukan tenaga pijat, bukan tenaga pijat, tapi kursi pijat. Mahal juga ya, 125 juta loh. Terus kemudian ada tempat fitness, ada tempat biliar, meja biliar. Akuarium air laut 700 juta. Videotron 700 sekian juta. Berarti memang enak juga ya kalau punya kantor seperti itu kan. Capek tinggal duduk di kursi pijat. Tapi memang kalau dia kan beralasan perjalanannya jauh. Karena kan dia selalu nyetir sendiri kan. Masa iya sendiri sampai ribuan kilometer kayak lagunya Iwan Fals ya, ribuan kilo. Berangkat pagi sampai tengah malam belum sampai. Itu dia. Jadi belum lagi ini soal saudara-saudaranya ya termasuk saudara kandung yang menjabat di posisi-posisi penting ya di Kalimantan Timur seperti Hasanuddin Mas'ud.
kakaknya itu kan ketua DPRD. Kemudian ada juga kakaknya yang anggota DPRD. Jadi ada Kalimantan Timur. Ada yang Kaltim, ada yang untuk Balikpapan. Iya, Saharia Mas'ud. Dan kalau di Balikpapan itu kan kakaknya juga. Kakaknya. Iya, namanya Rahmat Mas'ud kayaknya, wali kota Balikpapan. Terus kemudian adiknya ada Abdul Ghafur Mas'ud. Tapi udah ditangkap. Udah ditangkap di 2022 ya oleh KPK ya. Itu istrinya bupati. Jangan lupa. Iya, iya. Kalau istrinya kan di pusat kan. Pusat DPR RI. Komisi 6 ya? Komisi 6. Kalau adiknya tadi itu Bupati Penajam Pasar Utara ya? Yang ditangkap dia. Masih muda tapi udah jadi bupati. Dia jadi bupati mungkin di usia 35-36 kan? Dan PPU ini kan lokasi yang dijadikan IKN. Iya, betul. Jadi IKN itu kan ada di PPU. Jadi seksi lah posisinya itu ya. Betul. Terus yang baru lagi nih, ini juga rame nih. Adik kandungnya menjadi tim ahli kan? Oh, yang tenaga ahli. Tenaga ahli itu hijrah masuk ya, itu. Saudaranya. Putri Amanda Nur Ramadhani. Itu ketua Kadin, masih muda itu. Berarti banyak sekali yang mengisi pos-pos penting di Kalimantan Timur memang. Udah kayak iklan itu aja kan. Teteh segala macam. Itu dia masuk. Jadi dulu lama gitu kan. Kalau zaman Orde Baru ada Ormas, nggak enak kita sebut, cuman kalau di kepanjangan akronimnya sering dipelesetin. Apa tuh? Anak mantu ponakan istri. Anak mantu ponakan istri. Ini orang tuanya pasti bangga itu. Punya anak jadi orang berhasil semua. Berhasil semua. Kalau Pak Purbay ketemu Pak Purbay pasti digini tuh. Dua jempol. Nah sekarang ini kita serius lah. Kalau kita baca dari pola kekuasaan di Kalimantan Timur yang jabatan-jabatan pentingnya ditempati oleh keluarganya Rudi Mas'ud, apakah ini sekadar kebetulan politik ya atau ya sudah masuk dalam kategori dinasti yang terstruktur? Ya kalau kita lihat begitu banyaknya satu keluarga menguasai berbagai lini kekuasaan, ya menurut saya sudah menjurus ke arah dinasti. Mungkin bahkan ada yang bilang ini dinasti yang bukan lebih parah, yang lebih besar lah dibandingkan dinasti di daerah lain. Bahkan lebih besar katanya yang dinasti di Banten. Kan dulu kan orang kalau bicara dinasti itu kan pasti merujuk ke Banten, ke Ratu Atut kan. Jadi sekarang ya di Kalimantan juga menjadi sorotan yang luar biasa tajam kan. Jadi menurut saya kok semakin ada perubahan paradigma dalam kepemimpinan di negara kita itu kan. Kalau dulu ada istilah yang sangat populer kan, istilah Belanda, Lijden is Lijden, pemimpin itu menderita. Tetapi kalau kita lihat sekarang, ya pemimpin itu bukan lagi menderita. Pemimpin itu berbahagia dengan berbagai cara yang bisa mereka lakukan, ya termasuk di Kalimantan Timur ini kan, bagaimana ketika seorang kepala daerah mendapatkan mobil dinas yang harganya 8,5 miliar, itu paling mahal yang ada di Indonesia, bahkan presiden pun yang presiden itu tidak sampai 1 M. Iya, itu lebih mahal dari yang punya presiden, karena apalagi kalau dari sisi keamanan, harusnya kan presiden kan lebih mahal dari itu, tapi kan faktanya kan tidak. Kemudian bagaimana seorang kepala daerah ketika situasi sedang tidak baik-baik saja tetap untuk renovasi rumah dinas yang nilainya juga tidak main-main. 25 miliar, kan tadi udah disebutkan oleh Mas Har, beberapa perintilan di dalamnya itu kan ada 57 item kalau tidak salah. Ya item-item yang tadi disebutkan ya sangat tidak masuk akal. Seperti kursi pijat misalnya, sampai 125 miliar. Itu berapa kursi? Karena kalau kita lihat di online, kemarin saya iseng-iseng aja, siapa tahu bisa beli. Lagi mau beli. Siapa tahu bisa beli ya. Jadi kunci pijat yang udah all in misalnya, itu paling sekitar 20 juta atau 25 juta. Itu udah super mewah. Kalau 125 juta itu seperti apa? Saya juga nggak ngerti. Atau jangan-jangan nanti disewakan pakai koin maksudnya. Atau pakai kertas kan bisa tuh, kalau di mall-mall kita 20.000 dapat
20 menit atau 10 menit. Iya, atau tidak hanya satu. Jadi setiap kamar itu ada kursi pijat, jadi kita kan nggak tahu. Tapi apapun jumlah sebanyak itu kan sangat tidak masuk akal. Ya, kalau kemudian rakyat Kaltim kemudian melakukan unjuk rasa menggugat hal seperti itu, ya menurut saya sih wajar-wajar saja. Dan satu hal yang menurut saya juga tidak kalah memprihatinkannya, argumentasi yang dilontarkan oleh Pak Rudi ini ya menurut saya ya sesat pikir lah ya. Soal mobil dinas misalnya. Ini katanya untuk menjaga marwah daerah. Marwahnya Kalimantan Timur. Iya. Jadi bagaimana ketika marwah terbalik itu. Ketika marwah itu diukur dari sebuah kemewahan. Apalagi itu dilontarkan oleh seorang pemimpin. Marwah itu bukan dari kemewahan. Marwah atau harga diri itu diukur dari perilaku, dari seberapa patuh kita terhadap rambu-rambu etika, rambu-rambu moral. Kalau pemimpin itu juga diukur dari seberapa berintegritasnya dia. Kalau semuanya diukur dengan kemewahan ya, dunia saya pikir juga akan nggak karu-karuan. Apalagi itu masuk dalam pola pikir seorang kepala daerah. Jadi secara etika juga menurut saya sangat tidak tepat. Kemudian secara kepemimpinan itu juga keliru. Bukan seperti itu pemimpin itu. Kalau kita lihat, kita tuh banyak kok sebenarnya contoh-contoh bagaimana seorang pemimpin itu bersikap dan perilaku. Kalau di negara kita misalnya, bapak-bapak bangsa kita kan begitu banyak yang bisa kita jadikan teladan. Bagaimana seorang Muhammad Nasir, mantan Perdana Menteri dan Menteri, dia jasnya Ayat Tambalan, dia ketika dikasih mobil mewah saat itu dia tidak mau, karena dia sudah punya mobil yang ala kadarnya. Bagaimana seorang Insinyur Sutami yang dijuluki menteri paling miskin di negara kita itu. Padahal menteri PU itu ya. Padahal menteri PU yang sangat basah. Tetapi ya gitu hidupnya sangat sederhana. Dia memimpin 1964 sampai 1978 kalau tidak salah. 14 tahun. Tapi ya rumahnya begitu. Masih bocor-bocor. Dia pernah takut untuk dirawat di rumah sakit karena takut tidak bisa membayar. Itu banyak pemimpin kita. Bagaimana Muhammad Hatta yang kepengen sekali memberi sepatu Bailey, tetapi tidak bisa karena dia tidak punya cukup uang. Padahal sebagai seorang wakil presiden, ya dia kalau dia bisa mau menggunakan kekuasaannya kan sangat gampang untuk mendapatkan hal-hal seperti itu. Atau kalau kita bisa belajar dari tokoh-tokoh dunia yang menjadi monumen kesederhanaannya. Bagaimana mantan presiden Iran Mahmud Ahmadinejad, bukannya dia malah memperindah istana presiden yang dia tempati, tetapi karpet-karpet itu dikeluarkan, disumbangkan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Bagaimana mantan presiden Uruguay Jose Mujica, dia memilih tinggal di rumahnya yang sangat sederhana. Mobilnya hanya mobil yang sangat butuh, dia tidak pernah mau mendapatkan fasilitas-fasilitas yang mewah. Gajinya pun sebagian diserahkan untuk kegiatan amal. Itulah sebenarnya contoh-contoh pemimpin yang semestinya diteladani oleh para pemimpin kita, baik itu pemimpin di pusat maupun pemimpin di daerah. Tetapi kalau apa yang ditunjukkan oleh Pak Rudi ini kok menurut saya ya keliru, salah. Tapi mungkin tadi sampean ngasih tahu contoh-contohnya itu pemimpin-pemimpin masa lalu sih. Jadi mungkin sudah lupa dia. Jadi kalau saya belajar. Kalau pemimpin masa kini ada contoh-contohnya. Kalau pemimpin-pemimpin yang masih agak dekat lah, misalnya Artijo. Ya, itu kan begitu sederhana. Baharudin Lopa, Mari Muhammad, yang kemana-mana pakai kijang tuanya itu kemana-mana dibawa bekal nasi karena alasannya tidak mau merepotkan orang lain. Banyak sebenarnya. Cuman yang jadi pertanyaan itu, mau nggak sih pemimpin-pemimpin kita itu mencontoh para teladan-teladan yang sudah memberikan contoh bagaimana menjadi seorang pemimpin? Menurut saya itu ketidakmauan. Jadi menurut saya sudah ada
tujuan yang berbeda ketika seseorang itu menjadi pemimpin di masa lalu atau di masa beberapa waktu lalu dengan di masa sekarang. Kalau dulu itu benar-benar pemimpin itu untuk mengabdi, untuk menegakkan marwah sebagai seorang pemimpin itu ya melayani. Dan itu betul-betul mereka jalankan. Tapi kalau sekarang ya katanya untuk menegakkan marwah diukur dari sesuatu yang mewah ya menurut saya rusak lah. Dikit-dikit marwahnya marwah. Kaltim. Coba. Selain itu dia kan beralasan bahwa jalanan di Kalimantan Timur itu rusak, jadi dibutuhkan mobil yang kan logikanya jalan rusak ya benerin, jangan malah bukan padahal mobil. Kalau kita lihat ya dari data Ditjen Bina Marga 2025 ini data 2005 Kalimantan Timur itu menempati peringkat kedua jalanan yang rusak di Indonesia gitu. Ada sekitar 1.500 kilometer lebih itu yang rusak, yang tersebar di 13 kabupaten dan kota. Tetapi yang dipikirkan oleh gubernurnya adalah bagaimana menggunakan mobil yang bisa untuk melintasi jalanan rusak itu, bukan jalanan. Tapi kalau saya mungkin agak berbeda ya memandang Mas Rudi atau Pak Rudi. Jadi kalau Mas Jaka ini kan dia halus lah ya. Kalau bahasanya itu agak romantisme lah. Bahwa idealnya itu seperti ini, seperti itu. Bahwa dia mencontohkan banyak tokoh yang sederhana. Cuman kan kalau saya melihat justru mungkin Mas Rudi ini lain jujur. Apa adanya. Apa adanya. Bahwa dia mungkin dia adalah puncak gunung es. Bahwa sebenarnya tidak hanya dia sendiri. Cuman dia mainnya ekstrim, jujur, dan kelebihan dia adalah kan yang satu menjadi persoalan, misalnya kita soal anggaran dulu. Dia bukannya dalam quote-unquote korupsi kan? Tidak. Memang. Dia bukan pengadaan program fiktif, dia memang pengadaan program itu. Hebatnya, DPRD setuju sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk mengawasi, pengawasan, budget, segala macam. DPRD setuju. Itu sebenarnya pertanyaan saya kedua gitu. Tapi dia sudah jawab duluan. Tadi kan mau saya tanyakan, kenapa kok DPRD itu setuju? Mana fungsi pengawasannya? Apakah karena Hasanuddin Mas'ud ketua DPRD-nya yang adalah kakaknya Rudi Mas'ud, kemudian ada juga kan yang menjadi anggota DPRD Kalimantan Timur juga. Dan jangan dilupakan, ketika dia maju dia borong partai. Hampir semua partai itu memang mengusung pasangan ini, walaupun dia memang berasal dari Golkar. Cuman bahwa dia lebih jujur, lebih politik bagi dia mungkin agak modern ketimbang Mas Jaka. Mas Jaka etika, normatif segala macam. Dia mungkin mengacu pada hukum politik paling sederhana, paling dasar. Who gets what? Kalau dalam bahasa sederhananya itu Wanipiro. Seperti teorinya Machiavelli lah, mencari dan mempertahankan kekuasaan. Kan? Jadi ya itu bisa jadi kepala daerah lain itu mungkin lebih parah mainnya. Cuman nggak terus terang. Karena dia kan ya budget diajuin, disetujui DPRD. Nah yang jadi persoalan juga adalah bagaimana pengawasan dari pusat. Nah itu. Kan gubernur selain dipilih oleh rakyat, dia juga perpanjangan tangan pemerintah, perwakilan pemerintah pusat. Nah, kalau memang bagi yang alirannya tidak terlalu romantisme, dia kan berarti harusnya secara struktural harus ada pengawasan dong dari pusat. Kok harus menunggu presiden marah nyinggung soal mobil? Baru akhirnya dibatalkan. Cuman memang Pak Rudi ini memang cirinya yang luar biasa adalah dia prinsip itu dia jalankan. Lebih mudah minta maaf ketimbang minta izin. Kan yang terakhir dia minta maaf lagi soal pengadaan yang lain itu. Jadi mungkin bagi dia seperti itu. Cuman itu jadi mungkin ini membuka bagi saya bahwa jangan-jangan kelakuan kepala daerah sebagian ini hanya contoh gitu loh. Sebagian yang lain mungkin ada juga. Gitu. Nah, pertanyaan lanjutan, ketika kita melihat dalam satu keluarga menempati jabatan-jabatan penting di satu provinsi, apakah ini bisa kita sebut sebagai
kooptasi keluarga, ataukah kita masih bisa sebut ini sebagai sebuah kompetisi yang ya sebagaimana layaknya kompetisi ya, pilkada, pemilu dan seterusnya gitu loh. Cuman yang memang menarik sebagian besar ya kecuali yang Kadin ya, terus yang tim tenaga ahlinya gubernur, sebagian besar kerabat itu memang menempati posisi publik, jabatan publik yang hasil pemilihan, bukan penunjukan. Bukan penunjukan kan? Itu yang jadi mungkin dinasti, cuman di pemilihan. Nah, saya juga agak bingung juga. Kecuali si hijrah Masyud. Itu kan penunjukan. Nah, apakah politik seperti itu bisa kita sebut sebagai politik yang sehat? Ya kalau menurut Mas Jaka pasti nggak sehat. Cuman selama pasal-pasal yang ada itu membolehkan, tidak melarang, mau gimana lagi kita? Apa lagi yang mau kita perbuat? Ketika tidak ada dilarang bahwa adik pejabat ini tidak boleh ikut pemilu misalnya kan, atau ikut pilkada, ya masuk aja. Ya, cuman yang sekarang lagi berlangsung kan, jadi ternyata tidak hanya pasal yang menentukan, tapi pasar, publik yang marah lah, ya sampai demo malam-malam ya kan. Sebelum demo pasang kawat berduri, ya terus gubernur tidak menemui karena dilempari, ya kan? Ya, cuman memang mungkin problem utamanya justru itu karena tidak ada regulasi yang mengatur juga. Jadi fungsi kontrol, fungsi pengawasan dari DPRD itu diambil alih oleh publik, oleh masyarakat. Ya. Nah itu kan sebenarnya tidak sehat kan. Gitu kan. Iya, sangat tidak sehat. Gitu. Nah, karena ini kan sangat berkaitan dengan integritas, gitu kan. Seperti yang tadi Mas Jaka sampaikan kan, bahkan sudah dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu kita, gitu loh. Balik lagi yang jadi pertanyaan, hal seperti itu bisa terjadi, gitu loh. Iya, gini, ya selama ini mereka menjadikan regulasi, menjadikan peraturan itu sebagai basis untuk pembenaran. Jadi sensitivitas moralnya itu ada di mana? Iya, gitu. Padahal kalau kita lihat itu kan ada pakem begini, di atas aturan itu ada kepantasan, di atas regulasi itu ada etika. Ketika semuanya berdasarkan hanya pada regulasi peraturan, ya etika dan kepantasan ya mereka tinggalkan. Mereka tidak anggap lagi, termasuk dalam mobil dinas misalnya. Secara aturan boleh, karena kalau tidak salah itu aturannya dari Kemendagri itu 3.000 cc, cc-nya kan. Soal harga kan tidak ditentukan. Nah, tapi kalau kita bicara soal kepantasan, kalau kita bicara soal etika, ya sebenarnya seorang kepala daerah ya menimbang-nimbang lah, apakah pantas sih saya menaiki mobil yang harganya 8,5 miliar? Apakah patut sih ketika saya mengendarai mobil yang super mewah ini sementara jalannya masih ancur-ancuran? Nah, itu kan kembali ke mana, ke marwah seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin itu tidak lagi menjadikan etika dan kepantasan sebagai pedoman utama, ya marwah bisa digadaikan kemana-mana. Kalau menurut saya betul, tidak hanya di Kalimantan Timur, di Kabupaten Samosir misalnya. Itu juga mobil dinas itu kalau tidak salah bupatinya itu 3,1 miliar. Padahal di Samosir itu lagi krisis. Para petani itu sedang menghadapi krisis karena kemarau panjang. Hampir 90% katanya saya yang baca-baca itu gagal panen, tidak bisa ditanami, busuk. Tetapi mobil dinas untuk kepala daerahnya itu 3,1 miliar. Padahal APBD Samosir itu kalau tidak salah itu 770 sekian miliar lah. Ya kalau kita bicara regulasi, ya tidak masalah. Aturannya membolehkan. Tetapi kalau kita bicara soal kepatutan, apa iya? Ketika rakyatnya sedang menghadapi persoalan hidup, sedang menghadapi krisis karena kemarau panjang, terus pengadaan mobil dinas itu sampai 3,1 miliar. Kemudian juga di Kabupaten Batubara kalau tidak salah, itu juga sekitar 2 miliar untuk mobil dinasnya. Jadi menurut saya dalam situasi yang ada sekarang, ketika sistem perpolitikan
susah untuk kita harapkan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul tadi Leiden Esli, dan ya semestinya soal kepantasan dan etika itu menjadi sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar. Jangan semuanya berpadu kepada regulasi, jangan semuanya berpadu pada peraturan, termasuk yang di Malang misalnya. Ketika bupatinya melantik anak kandungnya sebagai kepala dinas lingkungan hidup. Boleh nggak? Ya boleh. Aturannya membolehkan, tetapi pantas nggak? Ya menurut saya tidak pantas. Apakah pantas ketika seorang bupati kemudian kepala dinas itu anaknya? Kalau nanti ada persoalan, apakah akan kena sanksi anaknya? Kalau anaknya itu melakukan penyimpangan, apakah bapaknya akan memberikan hukuman? Kok rasanya agak susah untuk kita harapkan seperti itu. Apapun hubungan darah, hubungan antara bapak dan anak itu akan menjadi kendala utama untuk menegakkan sistem pemerintahan yang betul-betul profesional. Jadi bukan berarti kita menghalangi seseorang untuk hidup nyaman untuk berprestasi, untuk meniti karir yang bagus. Secara kalau yang di Malang itu, kalau secara karir ya anaknya itu sebenarnya cukup bagus juga mulai dari bawah. Tetapi kan akan lebih elok ketika bapaknya sedang menjabat menjadi seorang bupati, ya anaknya ya jangan jadi kepala dinas. Itu sesuai etika. Tapi kalau bagaimana kalau memang anaknya sudah waktunya untuk promosi dan ya menurut saya sih meskipun harus dihambat meskipun juga sudah waktunya sebagai seorang kepala daerah yang ingin menegakkan pemerintahan clean dan clear, ya semestinya apa sih kepentingan keluarga untuk dibandingkan dengan kepentingan rakyat, kepentingan pemerintahan yang bersih dan profesional? Ya menurut saya, kalau saya lebih suka untuk mengorbankan rambu-rambunya itu ya dari sisi kepantasan. Ya kepantasan. Balik lagi kan berulang kali tadi kita sebut marwah, dan ini disampaikan oleh Rudy Mas'ud kan bahwa kendaraan ini bagian dari marwahnya Kalimantan Timur. Ya kita harus ingatkan bahwa marwah seorang pejabat publik, apalagi marwah seorang gubernur termasuk Rudy Mas'ud, itu bukan dilihat dari kendaraan yang dia pakai, bukan dilihat dari kursi pijat yang dia duduki, bukan dari akuarium air laut yang ada di ruangannya gitu, tetapi dari kinerjanya, dari integritasnya, dari kapasitasnya, dari etikanya, dari empatinya, dari kepeduliannya kepada publik. Kalau hal-hal yang sifatnya kebendaan tadi itu yang ditonjolkan, ya repot gitu loh. Dan tidak salah kalau kemudian itu menimbulkan resistensi yang sangat besar kan dari masyarakat Kalimantan Timur. Kemarin itu tanggal 21 April ya, itu sekitar 4.000 orang itu menggeruduk kantor Gubernur Kalimantan Timur, meskipun pada akhirnya kan dibubarkan secara paksa oleh aparat keamanan. Itu kan sebagai bentuk resistensi publik terhadap apa yang selama ini ditunjukkan oleh Rudy Mas'ud. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini sama seperti tadi ke Mas Jaka, mengapa kontrol itu datangnya dari publik, dari mahasiswa, dari masyarakat? Apakah tidak ada kontrol dari DPRD-nya, tidak ada kontrol dari pusat, gitu kan? Nah, mengapa sampai publik itu sepertinya kehilangan harapan? Jadi tidak ada jalan lain, ya harus turun ke jalan, gitu. Sampai akhirnya kan kemudian DPRD baru tersadar kan akan ada rencana untuk mempertanyakan, menggulirkan hak angket kan. Yang jadi persoalan memang secara pasal-pasal itu di kita tidak mengenal. Jadi misalnya Mas memilih kepala daerah, parlemen atau siapapun, tidak ada mekanisme kita ketika kita pengen membatalkan, menarik dukungan yang sudah kita berikan. Bahwa misalnya ada bupati, lalu masyarakat ini nggak ada mekanismenya. Akhirnya bagi masyarakat satu-satunya pilihan itu ya turun ke jalan.
Yang jadi persoalan itu sensitivitas anggota dewan yang sudah minimalis ya. Jadi mereka ya pas seperti misalnya kayak kasus mobil 8,5 miliar. Itu ketua DPRD ya, saudaranya tuh dia bilang malah seharusnya belinya helikopter. Ini kan kayak pengulangan. Jadi mereka mungkin lupa bahwa mereka tuh pilihan rakyat. Rakyat mungkin memang tidak ada mekanisme untuk berkeberatan atas hak suara yang sudah mereka berikan sebelumnya. Cuman bahwa rakyat itu kalau marah jangan main-main. Iya. Ya sudah beberapa kali itu sampai misalnya kayak Sadewo. Iya. Pati. Bupati Pati. Nah, itu ketika diprotes baik-baik ngeyel. Nantangin malah. Begitu di demo besar-besaran baru udah tersadar. Ya memang yang jadi persoalan itu mengenai kepantasan, etik itu cenderung tidak ada standarnya. Seberapa sih yang pantas, seberapa sih yang ini. Seperti misalnya ketika Presiden agak kesal gubernur pakai mobil 8,5 miliar, respons Mas Rudi itu luar biasa juga. Dia katanya mengembalikan, cuman ketika dia merespon pernyataan Presiden, dia bilang itu sebagai pengingat bagi kepala-kepala daerah supaya untuk berhemat. Dia bukan untuk dirinya. Atau mungkin dia pengen bilang ya, gue nggak sendirian. Banyak kawan juga yang kayak gini sebenarnya. Gue cuma ngikut arus lah. Jadi dan ya tuh bagaimana supaya mencegah kemarahan rakyat ini, itu yang memang katakanlah DPRD-nya agak kurang, minim dalam pengawasan, ya pemerintah pusat dong take over. Apalagi gubernur perpanjangan tangannya loh. Betul. Ya kan? Masa harus, ya memang yang jadi persoalan, seingat saya, kepala daerah yang sampai kena impeachment, itu memang hanya 3 orang. Satu malah awalnya karena kasus selingkuh. Jadi ini tapi yang di luar ini ya, yang di luar kena KPK, kena kasus hukum. Ya, yang kena impeachment DPR itu minimalis juga. Nah, ketika kepala daerah yang dicopot itu oleh DPRD itu sedikit, nah itu apakah menunjukkan bahwa kepala daerah itu banyak yang baik? Atau gimana Mas Jaka? Jadi yang mana yang benar? Pertanyaan lanjutannya kan, ini yang bermasalah. Sistemnya kah, atau pemain-pemain politiknya, aktor-aktor politiknya yang bermasalah? Ya, dua-duanya. Tidak hanya bukan hanya 2 itu 3. Rakyat juga salah. Seperti yang disampaikan Pak Tito ya. Karena rakyatnya ya jangan asal pilih. Harusnya rakyat tahu kok. Ini ketika seseorang itu semua keluarganya itu memegang kuasa, apakah patut sih kita pilih? Kalau saya ya enggak. Karena kalau dinasti itu tadi bilang, apalagi ketika dinasti itu mencengkeram 3 lini kekuasaan, eksekutif, yudikatif, legislatif, ya udah pasti pengawasan bukan minimal, minus. Pasti bahkan dinasti yang seperti itu akan merupakan awal dari korupsi. Dan banyak dinasti-dinasti yang akhirnya runtuh karena korupsi. Dan kalau rakyat masih memberikan toleransi kepada hal seperti ini ya gimana? Salah juga, sistemnya menurut saya juga mesti dibenahi, pola kepemimpinannya, apalagi individu-individu yang menjadi pemimpin itu, ya kita bisanya kan cuma mengingatkan kan, bahwa sekali pemimpin itu untuk diberikan mandat untuk menjalankan amanah, bukan kesempatan untuk bermewah-mewah, kan seperti itu. Ya sekali lagi regulasi membolehkan, tetapi ketika bicara soal kepantasan, sekali lagi saya ingin memberikan contoh bapak-bapak bangsa kita, kayak Bung Hatta misalnya, ketika dia mau berangkat haji, dia sebenarnya udah
mau diberangkatkan oleh negara. Secara regulasi boleh. Tetapi kalau dia menjunjung etika, menjunjung tinggi moral, menjunjung tinggi etika, enggak, dia mendingan berangkat dari berjualan buku. Bagaimana ketika Muhammad Nasir, ketika dia sudah mau pensiun dari Perdana Menteri, dia mengembalikan mobilnya, ketemu Bung Karno hanya sekitar bicara 10 menit. Dia mengajak ajudannya, kan rumahnya dekat tuh, dari rumahnya ke istana. Ajudannya sudah mengikuti naik sepeda, dia pulang naik sepeda. Padahal istana dia secara edukasi boleh dengan diantar oleh enggak, tapi dia ingin naik sepeda bonceng ajudannya. Itulah pemimpin yang betul-betul beretika, bermoral. Dia tidak menjadikan regulasi itu segalanya, apalagi untuk kepentingan diri sendiri atau keluarganya. Dan kita rindu sebanyak pemimpin-pemimpin seperti itu. Dan kerinduan itu menurut saya kok semakin lama semakin jauh kalau kita lihat potret para pemimpin kita, baik itu di daerah maupun di tempat-tempat lain. Kalau menurut Mas Jaka, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud ini pemimpin yang seperti apa? Menurut saya masih jauh dari ideal lah. Kita belum bicara kinerja ya. Belum bicara kinerja kali kalau kita lihat datanya itu kan tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur itu juga masih cukup besar, sekitar 5%, masih sekitar hampir 200 ribuan lah. Janji-janji dia waktu kampanye juga tidak terlaksana kan. Ya. Menggratiskan segala macam itu kan. Menjadi pemimpin yang sangat baik kesehatan. itu memang tidak mudah, tetapi ya paling tidak jangan mempertontonkan ketidakbaikan secara telanjang ke depan publik. Ya, mobil dinas 8,5 miliar itu yang menurut saya sebuah ketidakbaikan. Renovasi rumah dinas sampai 25 miliar itu menurut saya ya ketidakbaikan. Ya, selama belum menjadi pemimpin yang baik ya, tapi jangan melakukan hal-hal yang tidak baik lah menurut saya. Itulah kuncinya menurut saya untuk saat ini. Ya akan lebih bagus pemimpin itu betul-betul melakukan hal-hal yang baik. Ya meskipun setelah ada tekanan yang begitu masif dari publik kan, mobil itu kemudian dikembalikan kan. Ya apakah kita akan seperti itu nah, terus? Itu dia. No viral, apa tuh namanya? No viral, no justice. No action, no viral, no capek action. Kita kalau kayak begitu. Tapi ketika dia mengembalikan mobil 8,5 miliar itu, kan terus dia bilang, saya pakai mobil yang ada atau mobil pribadi. Mobil pribadi. Nah, dulu sebelum rame, dia rajin tuh upload di akun Instagramnya aktivitas dia ke daerah mana. Memang parah lah jalannya. Dia pakai mobil Jeep apa, nggak enak lah kita sebut merek kan. Yang ketika saya cek berapa tahun, itu tidak dilaporkan dalam LHKPN. Yang jadi persoalan, dan dia sempat diwawancara wartawan, katanya pakai mobil pribadi, ditanya kan, kok nggak ada di LHKPN? Nggak bisa jawab juga. Jadi mungkin dia selain rakyat juga mungkin aparat penegak hukum, Mas. Iya, semua lah kita tuh semua salah kita. Tapi yang saya heran ya, seorang pejabat publik itu tidak hanya pada yang terjadi pada Rudi Mas'ud ya, tapi banyak diantaranya pejabat publik kita itu tidak memiliki sensitivitas yang begitu kuat gitu loh. Jadi memamerkan hal-hal yang tidak pantas untuk dipamerkan di media sosial, terus menyampaikan pernyataan-pernyataan yang kerap kali itu melukai perasaan publik gitu. Satu lagi misalnya, banyak juga diantaranya yang para istrinya itu flexing. Ini kan juga terjadi pada Gubernur Rudi Mas'ud ini. Istrinya Syarifah Zuraidah ini kan kita lihat dandannya itu seperti unik. Kalau disebut sendiri loh sama Rudi Mas'ud ini noni Belanda. Dengan dandan yang begitu heboh gitu kan. Itu kan menimbulkan resistensi publik kan, termasuk menggunakan ya barang-barang bermerek ya. Dan nilainya itu bukan jutaan, bukan belasan juta atau puluhan juta gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu kan ya ketika kita melihat banyak publik, banyak diantaranya masyarakat kita yang sulit mendapatkan pekerjaan, sulit
mencari makan gitu kan, nelayan-nelayan yang menerjang ombak tetapi membawa hasil tangkapan yang minim, petani-petani yang masih sulit mendapatkan hasil panen yang sesuai harapan dan seterusnya. Ya, ada itu kan menyakitkan gitu. Ada rakyat miskin yang terpaksa mencuri untuk bertahan hidup. Nah, itu dia. Segala macam. Itu. Nah, banyak orang-orang yang sakit, tidak mendapatkan fasilitas kesehatan yang sebagaimana mestinya. Banyak lulusan sekolah yang sulit mencari pekerjaan, masih PHK juga terjadi di mana-mana gitu. Termasuk untuk urusan ya tadi Mas Jaka kan sampaikan itu di Kalimantan Timur kan juga mengalami hal yang serupa gitu loh, itu masih terjadi. Bagaimana supaya hal-hal seperti tadi itu tidak kita alami lagi lah, tidak kita lihat lagi lah. Tapi memang beratnya itu nanti para kepala daerah itu akhirnya memilih umbar kegiatan atau silent sama sekali atau hening. Jadi di kegiatan di media sosial nggak kelihatan, di publik nggak kelihatan, itu banyak juga kepala daerah yang tidak pernah tampil entah ngapain itu kan jadi susah juga. Makanya kalau saya senang dalam tanda kutip terhadap Mas Rudi ini karena dia lebih jujur dan terbuka. Jadi kita tahu lah. Jadi kita tahu, ini. Jadi publik bisa marah, bisa maki-maki. Cuman memang ini persoalannya memang berangkat dari awal mungkin Mas. Jadi seperti tadi Mas Jaka sempat singgung, bagaimana dia terpilihnya. Ini yang Mas Rudi ini karir politik ya tidak terlalu lama sebenarnya. Dia bukan berangkat dari dinasti-dinasti sebelumnya juga. Cuman pengusaha kan dia. Pengusaha. Cuman memang kebetulan saya pernah cukup lama di tanah Kalimantan. Oh iya. Oh iya, pernah di Borneo juga, saya baru tahu saya. Iya. Nah itu pernah ada calon kepala daerah yang tim ses resmi itu melebihi dari setengah jumlah pemilih. Gimana coba? Gimana ceritanya? Iya, jadi di daftar tim kampanye itu jumlahnya itu melebihi dari setengah jumlah pemilih. Itu betul itu. Betul. Itu sampai di sidang di MK itu. Nah, ya itu jadi masyarakat juga memang harus ada pemahaman mengenai politik ya. Jadi pantesan dari tadi ini paham betul soal Kalimantan, termasuk tadi bupati yang terkena dimakzulkan karena perselingkuhan kan. Saya mau menyebutkan tapi nggak pantas. Saya simpan aja dalam hati gitu biar penonton yang mencari. Ya. Banyak kok di. Iya. Ya Pak. Jadi ketika memang awalnya dia motifnya itu mungkin mantap di pendekatan Machiavelli atau apa. Apalagi kalau dia sampai mengakal-akali pemilih, dan Mas Rudi ini sempat dilaporkan ya terkait aksi borong partainya, cuman MK tidak bisa membuktikan itu, dan karena selisih suara dengan calonnya itu melebihi dari syarat, akhirnya gugatan itu gagal. Jadi dia sah lah, jadi secara aturan, secara regulasi itu memang dia kepala daerah yang sah. Ya, saya sih berharap Mas Rudi tetap terbuka. Karena asik aja. Ketimbang dia nanti hening coba. Memang ya kan? Memang asik. Kan beberapa kepala daerah yang sering tampil tuh menarik juga ya. Kayak Kang Deddy Jawa Barat. Terus ada yang Sherly Juanda. Ya, cuman ada juga yang unik seperti Mas Rudi. Kan? Jadi kalau Kang Deddy itu mengkontenkan diri sendiri, kalau Rudi ini dikontenkan orang lain. Karena bagi saya mungkin sudah tidak bisa berharap pada standar-standar moral, standar etika ya kepada orang-orang yang memang bukan itu syarat. Mungkin standar mereka punya standar moral juga, cuman berbeda. Bagi mereka tampil dengan noni Belanda itu hal yang paten. Ya kan pakai mobil gagah gitu, keren. Range Rover Discovery. Ini Mas Jaka, pertanyaan terakhir ini. Sebenarnya untuk seorang pejabat publik selevel gubernur,
apakah perlu ruang kerjanya itu ada kursi pijat, ada akuarium air laut, dan ada meja biliar, fitness, dan yang lain-lain? Enggak lah. Itu nggak perlu. Itu rumah dinas atau tempat Buat hiburan? Kalau tahu umpamanya dia perlu itu, dia punya secara pribadi udah kaya kok. Nggak perlu harus pakai uang APBD. Kalau dia memang perlu itu kan. Tapi menurut saya, ya apa gunanya untuk rakyat? Ya? Nggak ada menurut saya. Justru itu akan lebih bagus kalau uang sebanyak itu dimaksimalkan untuk melayani rakyat kan. Jadi sekali lagi jangan diukur marwah daerah, marwah pemimpin itu dari kemewahan. Kalau itu yang dijadikan patokan, rusak negara. Rusak negara. Rusak. Hancur. Hancur kalau itu. Cuma diukur dengan hal yang mewah, dengan mobil mewah, rumah dinas megah, apalagi itu yang wah-wah semuanya itu. Hancur negara kita. Betul. Jadi ya, yang tidak kalah penting juga, gubernur itu kan level kesekian dari sebuah pemerintahan. Ya perlu juga ada contoh dari pusat. Pusat itu katanya kan lagi menggalakkan efisiensi. Ya kalau efisiensi ya harusnya benar-benar efisiensi, sehingga di daerah-daerah itu juga tidak nyolong-nyolong untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan semangat yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Jangan sampai nanti yang di daerah bilang, pusatnya aja begitu. Nah iya kan begitu. Efisiensi cuma narasi. Kalau kita dari alasannya Pak Rudi itu ketika si adik kandungnya ya kalau salah itu di tim ahli gubernur itu, alasannya kan dia memberikan contoh yang ada di pusat Pak Hasim, tapi kan itu berbeda kan. Nah, yang berbeda. Dan kalau toh itu salah ya sebenarnya jangan ditiru. Iya itu dia. Kan begitu. Pertama berbeda ya, kalau itu memang dianggap salah ya kenapa mesti dilakukan juga, mesti jadikan contoh, itu kan nggak benar juga. Makanya Gerindra juga kan mau mengklarifikasi kan. Karena Pak Hasim juga kan tidak digaji kan. Tidak digaji. Jadi ya itulah mudah-mudahan, tapi saya tidak yakin ini akan menjadi kasus terakhir sih. Kita sih berharap ini yang terakhir, tapi kok saya enggak. Nanti ketika kita sudah mulai lupa, ketika rakyat sudah mulai tidak lagi peduli dengan hal seperti ini, ya ada muncul lagi, entah itu di daerah lain atau bagaimana, karena ya sistemnya kita itu sudah, menurut saya sudah rusak. Sistem pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh DPRD itu kan sama sekali nggak jalan. Ya karena gimana, mereka satu model kepemimpinan lah. Ya bukan memimpin, bukan untuk melayani rakyat ya, tapi untuk kebanyakan ya untuk kepentingan diri pribadi dan kelompoknya. Dan di atas semua itu, kalau kita ingin berubah, ya menurut saya perubahan itu diawali dari rakyat sih. Ya mudah-mudahan rakyat itu sadar. Mudah-mudahan tidak seperti di tulisan Bang Terelie itu, teruslah bodoh, jangan pintar. Ya mudah-mudahan teruslah pintar, jangan bodoh. Dan jangan mudah lupa. Jadi rakyat kita ini juga kan bangsa yang mudah lupa, bangsa yang pemaaf juga. Jadi hal-hal seperti itu mudah dilupakan seiring berjalannya waktu. Dan para politisi itu tetap itu pakai teorinya Bismarck kan, the art of possibility kan, pokoknya segala kemungkinan bisa dilakukan. Dan itu kan dimanfaatkan betul oleh para politisi kita. Prinsip yang dulu bagus, kalau orang Jawa mikul dhuwur mendem jero, itu kan mereka manfaatkan. Ya, toh kita melakukan apa, nanti juga dimaafkan, nanti juga dilupakan. Dan kalau itu semua ya negara kita tidak akan pernah maju sih menurut saya. Bang Hendy kayaknya udah nggak sabar mau menasihati Pak Rudi. Gimana? Dulu saya ingat ada kalimat yang cukup berkesan bagi saya. Setiap pembangunan harus ada mau pengorbanan. Jadi siapa yang membangun, siapa yang berkorban itu kadang-kadang beda. Itu yang kita sayangkan ya. Jadi ya semualah harus mengingat. Memang
pasal-pasal, kalau kita lihat SAR pasal, kita lihat rezim sebelumnya, Orde Baru, Pak Harto itu tidak ada yang salah ketika dia menjalankan kekuasaan. Cuman dia jatuh bukan karena pasal semata. Dia dijatuhkan oleh pasar, oleh publik. Jadi jangan karena merasa bisa menguasai quote-unquote cabang-cabang kekuasaan, terus mengakali aturan, ya kan. Memang kalau kita mengandalkan pada aturan, pasti akan ada celahnya juga. Jago-jago mereka Mas itu cari celah itu. Memang aturan itu dibuat untuk dicari celah. Dicari celah. Aturan dibuat untuk dilanggar, kan itu yang bagi mereka ya. Nah, ya jangan menganggap rakyat itu bodoh selamanya seperti tadi buku Letterelia itu, bahwa rakyat mungkin tidak pintar, cuman rakyat itu punya harga diri, dan sejarah sudah mencatat Soeharto jatuh 98 karena demo, dan yang kita tidak harapkan itu terjadi. Kenapa? Karena korban tidak hanya penguasa, rakyat juga pada saat itu menjadi korban. Itu yang kita cegah, ya kan? Jadi misalnya ada demo di mana yang jangan sampai lah sesama masyarakat menjadi korban. Dan ya itu mestinya menjadi pelajaran sih. Dan buat saya balik lagi di awal tadi itu, menjadi rakyat itu jangan mudah lupa lah. Khususnya untuk hal-hal yang dilakukan oleh para pejabat publik, mantan pejabat publik. Jangan mudah lupa dan juga jangan mudah memaafkan. Gitu. Gitu. Aku pikir cukup lah ya. Oke, baik Sobat Media Indonesia. Demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.